Ya, baik. Selanjutnya di sesi ketiga ini kita akan membahas tentang pertanyaan dari teman-teman yang sudah diajukan kepada kami jadi kelompok 3. Yang pertama, di sini pertanyaan dari saudari Siti Mudawama, sudah Siti Mudawama yang bertanya tentang apakah formulasi kebijakan yang sudah dilakukan eh, terutama dalam pengusahaan kebijakan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Bandung ini sudah tepat sasaran dan dapat dikatakan efektif karena mengingat tempat tinggal masyarakat dan dengan pelayanan publik juga jauh. Nah, sebenarnya formulasi kebijakan ini pada pelaksanaan pelayanan publik cukup efektif karena dalam pelaksanaannya itu masih ada beberapa rekomendasi dan catatan yang perlu diperbaiki serta memaksimalkan dari kebijakan tersebut. Seperti misalnya peningkatan sumber daya manusia, kemudian pemberi pelayanan melalui informasi birokrasi, kemudian juga sosialisasi pemerintah untuk masyarakat, sehingga masyarakat juga mengetahui apa itu termasuk di dalamnya adalah aksesibilitas bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari pelayanan publik di Kabupaten. Nah, hal ini sangat penting agar pemerintah konsisten dan memberikan inovasi-inovasi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat, sehingga manfaatnya juga akan langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, hal itu sesuai dengan teori yang digagas oleh David Osborne dan Ted Galbraith pada tahun 1992 dalam bukunya tentang Reinventing Government yang berbicara tentang solusi alternatif dalam melakukan optimalisasi pelayanan publik. Nah, menurut Osborne dan Galbraith, di dalam Reinventing Government itu terdapat prinsip yang memiliki tujuan untuk menciptakan organisasi pelayanan publik yang efisien, kemudian juga kerja cepat, efektif, dan juga murah dan kompetitif. Sehingga pelayanan publik bisa dioptimal dan efisien. Seperti itu jawaban dari pertanyaan dari sistem. Selanjutnya akan dijawab oleh Baik, untuk pertanyaan kedua dari Saudari Inggit Kusuma Dewanti, pertanyaannya mengingat banyaknya stakeholder yang terlibat dalam formulasi kebijakan ini, di mana juga setiap stakeholder ini mempunyai pemikiran yang berbeda-beda dari stakeholder tersebut untuk formulasi kebijakan publik. Pertanyaannya, bagaimana cara untuk menyatukan pemikiran beberapa stakeholder oleh pemerintah ini selaku perumus kebijakan dan pendekatan apa yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut. Penyatuan pemikiran ini terkait dengan pemberian layanan publik dalam hal pelayanan publik untuk masyarakat mudah dilaksanakan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik. Namun ada beberapa kendala yang kami temukan, yaitu kendala terhadap pada penempatan sumber daya manusia dari masing-masing instansi yang nantinya akan memberikan layanan pada mall pelayanan publik di Banyuwangi, seperti itu. Dan kemudian penyatuan pemikiran ini juga dikarenakan pelayanan publik yang optimal atau yang efektif, efisien, dan berbasis teknologi tersebut, ini menjadi salah satu program prioritas Bupati yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2016 sampai tahun 2021. Namun untuk membahas kebijakan penyelenggaraan mall pelayanan publik juga, ini dilakukan FGD atau Forum Group Discussion terhadap beberapa aktor yang nantinya juga dilibatkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di mall pelayanan publik ini. Hal itu ditujukan untuk membahas jenis layanan yang diberikan oleh instansi nantinya yang ada di mall pelayanan publik. Menurut saya pribadi, pendekatan pengambilan keputusan yang dipakai oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi
untuk penyelenggaraan mal pelayanan publik itu sendiri, yaitu pendekatan pengambilan keputusan secara rasional. Hal ini juga sesuai dengan pendapat dari Moorhouse and Griffin tahun 2013, yaitu pendekatan pengambilan keputusan rasional sendiri merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan melalui langkah-langkah yang sistematis, berawal dari pengidentifikasian masalah, penghasilan alternatif kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan itu sendiri, yaitu Perbub nomor 59 tahun 2017 itu sendiri. Dan permasalahan yang muncul di permukaan terkait dengan tingginya angka praktek maladministrasi yang ditemukan oleh Ombudsman RI, ini juga menjadi pembahasan untuk atau dasar untuk menentukan kebijakan dari penyelenggara pelayanan publik itu sendiri. Maka dari itu diperlukan pelayanan publik yang terintegrasi, yang terbentuk pada yang dituangkan atau yang direalisasikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini untuk menghilangkan praktek maladministrasi pada perangkat daerah Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya atas pertanyaan dari Saudari Inggit Kusuma Dewanti. Ya, baik. Selanjutnya, pertanyaan dari Sulafa Fatin Hanana yang bertanya tentang apakah dalam pelaksanaan pelayanan publik ini mengalami hambatan atau permasalahan-permasalahan yang justru memunculkan permasalahan-permasalahan yang baru. Nah, jawaban dari kami, permasalahan yang mendasar sebenarnya dari kebijakan pelayanan publik ini sudah teratasi dengan cukup baik. Namun masih belum mencapai secara keseluruhan karena dalam pelaksanaannya pun memang membutuhkan proses yang panjang juga. Hal itu karena adaptasi fasilitas pelayanan publik yang perlu adanya penyesuaian oleh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Karena sampai saat ini mungkin masih ada masyarakat yang belum tahu tentang pelayanan publik itu fungsinya seperti apa dan bagaimana proses di sana nanti untuk proses segala kebutuhan administrasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian juga adaptasi teknologi serta sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang perlu terus ditambah agar memaksimalkan dan mengatasi semua permasalahan yang mendasar dari pelayanan publik yang ada di Banyuwangi. Nah, hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggaraan publik berdasarkan beberapa asas diantaranya yaitu kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Jadi dalam pelaksanaan pelayanan publik ini masih ada permasalahan-permasalahan, tapi tidak menjadi hambatan yang cukup signifikan dalam menerapkan pelayanan publik yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin itu jawaban dari Kemudian untuk pertanyaan terakhir oleh Saudara Ferry Ahmad Herdiansyah, pertanyaannya terkait formulasi dari pelayanan publik, formulasi dari kebijakan pelayanan publik didasari oleh keinginan pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan pelayanan publik yang efektif atau efisien serta optimal kepada masyarakat. Namun, adakah masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk merumuskan suatu kebijakan tersebut dan bagaimana cara pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengatasi permasalahan tersebut? Permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebelum adanya mal pelayanan publik, salah satunya terjadinya maladministrasi yang dilakukan oleh pegawai atau pemberi layanan kepada masyarakat. Itu permasalahan yang awal sebelum adanya
penyelenggaraan mal pelayanan publik di Kabupaten Banyuwangi, juga sesuai dengan data yang dirilis oleh Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 pada saat itu. Oleh karena itu, dibuatnya mal pelayanan publik ini diharapkan menghilangkan praktek-praktek maladministrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, beberapa kendala ditemukan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ketika mau memformulasikan kebijakan penyelenggaraan mal pelayanan publik ini, seperti sumber daya manusia pemberi layanan tepat yang nantinya yang bisa memberikan layanan sesuai dengan teknologi informasi atau menguasai teknologi informasi, dan juga kendala letak atau keberadaan mal pelayanan publik itu nantinya. Hal ini sangat penting untuk diselesaikan untuk kelancaran penyelenggaraan mal pelayanan publik. Untuk kendala yang pertama terkait dengan sumber daya manusia yang pas atau yang tepat untuk memberikan suatu layanan kepada masyarakat, tentunya berbasis teknologi informasi, ini diperlukan manajemen sumber daya manusia untuk menunjang keberlangsungan organisasi atau penyelenggara pelayanan publik itu dan mencapai tujuannya, yaitu pelayanan publik yang optimal, efektif, dan efisien, juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pelayanan publik. Dan pemilihan dan penempatan orang yang sesuai ini sesuai dengan kemampuannya juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik. Selain itu, penyelenggara mal pelayanan publik juga menggunakan teknologi informasi. Jadi sumber daya manusia yang pas, yang tepat, maksud saya, itu sangat menunjang keberhasilan dari penyelenggaraan mal pelayanan publik ini. Jadi orang yang tidak dapat mengoperasikan teknologi informasi ini tidak cocok ditempatkan atau diposisikan di mal pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan teori dari Stoner dalam Fauzi tahun 2008 yang mengatakan atau menyatakan bahwa penempatan orang yang tepat pada posisi atau jabatan yang tepat akan memudahkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal konteks ini yaitu pelayanan publik. Next. Dan untuk kendala yang selanjutnya terkait dengan penentuan keberadaan mal pelayanan publik. Hal ini juga mengingat Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Timur, sehingga aspek keterjangkauan layanan harus dipertimbangkan. Namun setelah ditetapkan bahwasanya keberadaan mal pelayanan publik ini juga ditempatkan di gedung aset pemerintah, tepatnya di tengah kota, pusat kota Kabupaten Banyuwangi. Kemudian pelayanan publik secara terpusat dan satu pintu dilakukan di mal pelayanan publik itu. Namun setelah ditempatkan pada mal pusat kota atau keberadaannya di tengah kota, mal pelayanan publik ini, karena aspek keterjangkauan oleh masyarakat dan luasnya Kabupaten Banyuwangi ini, muncul lagi bahwasanya untuk membuat atau untuk menerima suatu layanan, masyarakat harus berbondong-bondong atau menggunakan bukan jarak yang dijangkau, jarak yang harus dicapai itu harus cukup jauh. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini membangun pasar pelayanan publik di beberapa titik untuk memudahkan masyarakat yang akses pelayanan jauh. Dan beberapa titik ini juga sudah menjangkau aspek luasnya Kabupaten Banyuwangi. Adapun beberapa titik itu adalah ada dua, yaitu pasar pelayanan publik di Pasar Genteng dan juga pasar pelayanan publik di Rogo Jampi. Sehingga aspek keterjangkauan layanan tercapai dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal sesuai janji layanan yang diberikan. Dan adanya pasar pelayanan publik ini juga ada anggapan bahwasanya untuk transaksi ke pasar juga bisa mendapatkan suatu dokumen administrasi kependudukan. Jadi tidak harus
ke mall pelayanan publik, tapi juga ada pasar pelayanan publik yang memberikan layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kurang lebih seperti itu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Mas Ferry Alhamad Ferdiansyah. Ya, baik. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan teman-teman, khususnya kepada Bu Firda yang telah membimbing kelompok kami. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok 3. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.